Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya murid-muridku SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan kelas 12? Kemarin Ibu sudah memberikan tugas di Google Classroom yaitu PPT tentang teks cerita sejarah, di mana Ibu berharap semuanya sudah mengerjakan dari menyalin teks cerita sejarah tersebut. Di sini Ibu akan sedikit review atau mengulang kembali tentang apa sih teks cerita sejarah tersebut, yaitu tentang pemahamannya, informasi dan unsur pembangunnya, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, ciri kebahasaan teks sejarah, serta penyusunan teks cerita sejarah. Dari pemahaman teks cerita sejarah ada pengertiannya, yaitu naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah, di mana tentunya sejarah tersebut sudah dikemas dengan kata-kata yang lebih menarik seperti itu. Kemudian, ciri-ciri teks cerita sejarah yaitu menampilkan latar masa lalu disajikan secara kronologis, isi berupa fakta atau fiksi, sering menggunakan konjungsi temporal. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian semuanya kemarin sudah membacanya tentang struktur teks cerita sejarah, terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Seperti itu, anak-anakku. Kemudian untuk kali ini fungsi teks sejarah itu untuk apa saja sih? Rekreatif, inspiratif, instruktif, dan edukatif. Kemudian informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Ada unsur pembangun teks cerita sejarah, ada informasi penting dalam teks cerita sejarah. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah, ada membaca teks novel atau membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita sejarah novel, mencatat pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Jadi langkah-langkahnya untuk menemukan informasi itu apa saja sih? Tentunya yang pertama membaca, karena itu merupakan teks. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi. Yang ketiga yaitu mencatat. Oleh karena itu maka kita akan menemukan informasi dari teks cerita sejarah tersebut. Unsur pembangun teks cerita sejarah ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik tentunya, di mana sudah pernah kita bahas apa saja sih cerita intrinsik, apa saja ekstrinsik, sudah pernah dibahas di kelas 10 ya, seperti itu. Apa sih itu? Tema, amanat, tokoh, sudut pandang, latar belakang, latar, alur, ya. Ekstrinsik itu apa? Kemudian nilai-nilai dalam teks cerita sejarah itu ada moral, ada kepahlawanan, ada religius, ada budaya, ada sosial. Kemudian ciri kebahasaannya. Di sini ada keterangan, ada kata sifat, ada bahasa kias, dan ada bahasa majas. Penyusunan teks cerita sejarah, yaitu menyusun teks cerita sejarah. Setelah itu menyunting teks cerita sejarah. Kita dapat dari mana sih menyusun teks cerita sejarah tersebut? Bisa kita dengan wawancara si pelaku, bisa kita menulis kreatif, seperti itu. Langkah-langkah menyunting cerita teks sejarah bisa kalian baca, anak-anakku sekalian. Oke. Kemudian tugas selanjutnya yaitu anak-anakku, kalian menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Menulis teks cerita sejarah pribadi. Tentunya kita sudah punya cerita dong dari kita awal kita lahir, mendapatkan informasi dari orang tua kita, dari saudara kita, dari
sanak saudara kita, dari dokumen-dokumen yang kita miliki seperti dokumen kelahiran, akta kelahiran, kemudian foto, dan cerita-cerita dari orang-orang terdekat kita, maka kita bisa menulis atau bisa menghasilkan teks cerita sejarah pribadi kita. Oleh karena itu, anak-anakku, tugas selanjutnya yaitu menulis teks cerita sejarah pribadi, di mana teks ini berisi atau menjelaskan peristiwa atau kejadian fakta dari kita kecil, dari kita lahir hingga sekarang. Perbedaan teks sejarah pribadi dengan biografi, kalau biografi itu ditulis oleh orang lain yang biasanya pada saat yang bersangkutan telah tiada. Yang ada pun juga bisa ya, biografi bisa. Sedangkan teks cerita sejarah pribadi ditulis oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Tentunya kalian hafal kejadian-kejadian apa sih yang sudah kalian alami dari kalian kecil hingga sekarang, dan tentunya ada juga pengalaman baik itu menyedihkan, menyenangkan, kemudian ada pengalaman inspiratif yang tadinya kita merasa kesulitan dalam hidup kemudian bisa terpecahkan, bisa kita lewati, bisa kita lalui, baik itu pengalaman tentang masa kecil, masa kanak-kanak, masa SD, SMP, masa SMK, ada kisah cinta di dalamnya, ada kisah bullying misalnya, ada kisah yang seru, dan ada kisah-kisah mungkin yang tidak dapat kita lewatkan di dalamnya, kita bisa dituliskan di dalamnya. Perbedaan dengan pengalaman, jika pengalaman hanya menceritakan satu kejadian saja, sedangkan teks pribadi hampir semuanya yang terjadi. Jadi anak-anakku sekalian, semua yang terjadi di dalam kehidupan kalian bisa kalian tuangkan dalam teks cerita sejarah. Sejarah itu masa lalu kita yang sudah kita lalui sampai dari awal hidup kita hingga saat ini. Tentunya kita berharap kalian mempunyai susunan kalimat atau mempunyai kosakata yang banyak, yang baik untuk bisa mengungkapkan kata-kata tersebut. Jadi kalian bagaimana sih bisa mengawali cerita tersebut? Bagian awalnya seperti apa? Ya, tentunya kalian harus memiliki kosakata yang baik dan tepat. Ibu berharap kalian bisa mencari referensinya, bisa di Google atau buku, dan dari saudara-saudara kalian mungkin kalian bisa mencari referensinya. Kemudian di sini langkah-langkah penulisan teks cerita sejarah pribadi, tentu yang pertama yaitu memiliki struktur yang jelas. Apa sih orientasinya, bagian awal atau bagian pengenalan suatu cerita, kemudian rangkaian kejadian cerita, rekaman sebuah peristiwa atau cerita sejarah pribadimu sendiri. Komplikasi, puncak suatu masalah, misalnya kamu pernah mendapatkan prestasi atau bagian menarik dan cerita dari cerita sejarah pribadimu yang mungkin bisa pada saat itu adalah masa-masanya di mana saya mulai berubah, hidup saya menjadi lebih baik lagi, boleh. Kemudian pada sampai resolusi penyelesaian sebuah masalah sehingga kalian menjadi lebih baik dan sebagainya ya, seperti itu. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian memiliki kaidah kebahasaan tentunya. Pada saat kalian membuat teks cerita sejarah, kita juga harus perhatikan kaidah kebahasaannya itu. Ada kata ganti nomina atau kata ganti yang dipakai untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Ya, kata ganti nomina ya. Kemudian ada frasa adverbial, yaitu kelompok kata yang dibentukkan oleh kata sifat. Ada verba material, yaitu kata kerja imbuhan. Ada konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang menghubungkan dengan waktu tentunya. Oleh karena itu, anak-anakku, tugas selanjutnya yaitu tugas pribadi. Membuat teks cerita sejarah pribadi dirimu sendiri dengan memperbaiki struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ya, jadi ceritakan sejarah pribadi kalian. Ini ada sebuah contoh teks cerita sejarah anak-anakku, di mana di sini yaitu
itu menceritakan tentang diri sendiri tentunya. Di sini disebutkan ya, diawali dengan namaku Dwi Aprianto. Aku biasa dipanggil Fendi. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Aku mempunyai seorang kakak bernama Bagus Sudirman. Aku lahir di Kabupaten Tulung Agung. Umurku sekarang 17 tahun. Sekarang aku bersekolah di SMAN 1 Bumi Agung. Oke, ini awalnya. Kalian bisa baca, anak-anakku sekalian, contohnya. Bisa baca. Kemudian dari masuk TK. Mungkin kalian bisa dari lahir ya. Dari lahir bisa. Kemudian tamat TK. Kemudian menginjak SD. Ada beberapa temanku yang pindah sekolah dan tidak naik kelas, sehingga membuat jumlah temanku berkurang. 2 tahun berlalu aku kelas 6 SD. Tahun 2012 aku mulai pertama kali masuk di SMP. Jadi semua kisahnya diceritakan anak-anakku. Di SMP alhamdulillah aku sering mendapatkan peringkat ya. Jadi coba ini bisa dijadikan referensi buat kalian. Mungkin kalian bisa menggunakan kata-katanya mungkin bisa lebih indah lagi, boleh. Di masa SMA ini aku memilih jurusan komputer karena sejak kecil aku sangat suka sekali dengan hal yang berhubungan dengan teknologi, khususnya internet. Nah, bahkan sampai akhir. Boleh kalian kisahkan di SMK ini saya mulai suka dengan teman sekolah saya. Jadi pandai-pandainya kalian meramu dan meracik kalimat dengan sebaik-baiknya agar cerita kalian menarik untuk dibaca dan cerita kalian lebih hidup. Tentunya cerita teks sejarah pribadi yang menarik. Selamat mengerjakan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas kalian. Di masa pandemi ini kita harus mempunyai semangat yang lebih dan luar biasa, di mana kita sudah mulai bosan dengan tugas-tugas pribadi, tugas-tugas dari guru, tugas-tugas lainnya banyak. Oleh karena itu bagaimana kita harus tetap maju, yuk tetap semangat. Kita khawatir kalau nanti tidak mengerjakan tugas, nanti tidak naik kelas, banyak hambatan dan sebagainya. Anak-anakku sekalian tetap menjaga 3M-nya, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan minimal 60 detik dengan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di kelas seperti biasa. Itu anak-anakku tugasnya segera dikerjakan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.